Halo anak-anak sekalian, kembali berjumpa dalam sesi pembelajaran kita kali ini. Sebagai kelanjutan dari materi sakramen perkawinan, kali ini kita akan membahas sakramen tahbisan. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah kita diajak untuk mensyukuri dan memahami sakramen tahbisan sebagai panggilan hidup, serta menuliskan doa, refleksi, dan membangun niat untuk mendukung kehidupan mereka yang terpanggil menerima sakramen tahbisan. Kita masuk ke dalam materi kita kali ini. Kita boleh bertanya, apa sih tahbisan itu? Jawabannya dapat kita temukan dalam definisi berikut. Sakramen imamat atau sakramen tahbisan adalah tanda dan sarana yang mengungkapkan iman gereja yang menempatkan seseorang dalam tugas kepemimpinan resmi hidup beriman umat. Nah, siapa yang dapat menerima sakramen tahbisan? Dari sumber Katekismus Gereja Katolik dan Kitab Hukum Kanonik, kita mendapati syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah laki-laki normal, sehat jasmani dan rohani. Dan yang kedua, sudah menerima sakramen inisiasi dalam Gereja Katolik, mempunyai motivasi yang kuat untuk menjadi seorang imam, berkelakuan baik, dan dalam proses pendidikan, mengikuti pendidikan calon imam di seminari menengah dan seminari tinggi, serta menyelesaikan pendidikan teologi, filsafat, moral, dan hukum gereja. Syarat yang tentu tidak dapat ditawar-tawar adalah bersedia hidup selibat. Nah, pertanyaan bagi kita, kalau kita melihat saat ini, semakin sedikit orang Katolik yang bercita-cita menjadi seorang imam. Ada cukup banyak faktor yang bisa kita kenali. Setidaknya, kita bisa membaginya menjadi dua bagian. Faktor yang pertama adalah faktor motivasi dari dalam diri sendiri. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor lingkungan dari tempat di mana calon imam atau orang muda Katolik itu tinggal, ya. Maka penting menumbuhkan motivasi sejak dini dengan berbagai macam kegiatan rohani. Nah, dari motivasi yang kini inilah kita bisa melihat beberapa contoh yang terlihat pada gambar sebagai berikut. Ini para seminaris di Seminari Menengah Wacana Bakti, dan kita bisa melihat kegembiraan para calon imam, para seminaris yang hidup bersama di dalam satu komunitas. Pertanyaan berikutnya bagi kita adalah, apa saja tingkatan dalam sakramen tahbisan? Kita mengenali ada 3 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama adalah uskup atau episkopat. Di video ini terlihat foto dari Kardinal Ignatius Suharyo. Kemudian yang kedua adalah imam. Ini foto seorang imam dengan memakai stola dan kasula. Kemudian diakon. Kita bisa melihat di sini ada 3 orang diakon memakai alba dan kemudian memakai juga tunika. Ya, jadi pakaian luar seorang diakon adalah tunika dan stola yang diselempangkan piring. Baik, ini adalah 3 tingkatan dalam sakramen tahbisan. Kemudian di dalam sakramen tahbisan, kita bisa mengenali 3 tugas Kristus yang dipercayakan kepada mereka yang ditahbiskan. Di dalam kitab hukum kanonik Kanon 1008 diterangkan sebagai berikut. Dengan sakramen imamat yang diadakan oleh penetapan ilahi, seorang beriman diangkat menjadi pelayan-pelayan rohani dengan ditandai oleh metera yang tak terhapuskan, yakni dikuduskan dan ditugaskan untuk selaku pribadi Kristus Sang Kepala, menurut tugas masing-masing, menggembalakan umat Allah dengan melaksanakan tugas. Yang pertama, mengajar. Yang kedua adalah menguduskan. Dan yang ketiga adalah memimpin. Nah, kita kenali juga di dalam kehidupan imamat,
Ada beberapa di antaranya yang mengikrarkan kaul. Pada hakikatnya, seorang imam adalah pelayan rohani. Nah, kerelaan dan kesetiaannya diungkapkan dalam menghayati 3 kaul sebagai berikut. Yang pertama adalah kaul kemurnian. Yang dimaksud dengan kaul kemurnian adalah janji untuk tidak menikah atau untuk membaktikan diri bagi pengabdian kepada Allah serta karya-karya kerasulan. Nah, ini ditulis di dalam Perfecte Caritatis artikel ke-12. Kaul yang kedua adalah kaul kemiskinan. Dengan kaul ini, seseorang berjanji untuk tidak terikat pada barang-barang duniawi. Nah, ini ditulis di dalam Perfecte Caritatis artikel 13. Di dalam Perfecte Caritatis artikel 14 diterangkan yang dimaksud dengan kaul ketaatan ini adalah kaul ketiga yang diikrarkan atau dihayati oleh seorang yang mengikrarkan janji atau kaul ini. Dengan kaul ketaatan, seseorang berjanji untuk taat kepada Allah yang terungkap melalui ketaatannya kepada pemimpin dalam hierarki gereja. Nah, inilah yang kita pahami dengan sakramen tahbisan. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah dikenalkan pada beberapa konsep dan beberapa poin yang perlu digarisbawahi dalam pembelajaran kita. Setelah sesi ini selesai, anak-anak sekalian diajak untuk memperdalam pada buku yang sudah dimiliki masing-masing. Semoga dengan pembelajaran kita kali ini, kita semakin dapat terlibat dan mendoakan mereka yang memilih hidup membiara sekaligus menerima sakramen tahbisan. Terima kasih, Tuhan memberkati.